yang membuat seimbang antara pencapaian material dan juga emosional dan spiritual tuh salah satunya yang paling efektif sekali itu adalah meditasi atau mindfulness. Itu menurut saya. Untuk menuju ke itu kita manifestasinya itu lebih cepat atau mungkin lebih powerful, itu nanti ujung-ujungnya tetap harus present moment kok. Membayangkan itu sudah terjadi di momen kini. Itu pun kan juga mindfulness dan meditasi. Pada dasarnya itu ujung-ujungnya gitu. Ketika udah belajar meditasi atau praktik mindfulness, kita bisa menarik kesadaran di atas. Jadi, oh ini pikiranku lagi gini, lagi nyari data-data ini segala macam, emosinya lagi yang muncul ini, rasanya yang muncul ini, gitu. Terus tubuhku ternyata juga menegang, nah itu bisa memayungi itu semua, akhirnya nggak jadi reaktif lagi. Karena mau bagaimanapun, mau sekeren apapun kamu menjalani dan mendapatkan segala apapun dalam hidup kamu menjadi milikmu, pasti suatu hari ada sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi ketika kamu dikendalikan oleh pikiran dan kecemasan, terutama yang emosi yang menyedih atau sedih atau yang apa tuh namanya, khawatir ya, itu kan berarti kamu diperbudak oleh pikiran dan perasaan kamu sendiri. Harusnya kan dia yang apa ya, kesadaran kita yang merajai itu semua. Nah itu memang harus dilakukan dengan praktik mindfulness salah satunya. Teman dimanapun berada, malam hari ini kita berjumpa lagi dengan Mbak Amanda. Jadi Manda, teman-teman Jakarta tuh ternyata banyak yang tanya tentang inner child. Nah, ini meditasinya inner child Mbak Amanda kapan? Oh ternyata fansmu udah banyak di Jakarta dan artinya kan inner child itu menjadi sebuah isu yang memang dianggap teman-teman sebagai sesuatu yang penting. Tapi malam hari ini kita tidak akan berbicara tentang inner child, teman-teman. Kalau misalnya ada sahabat yang ingin atau yang ada problematika terkait dengan inner child, nanti bisa datang ke Surabaya tanggal 4 Juli bareng Mbak Amanda. Terus nanti ada Mirot Kesadaran, tuh ada Pak Ahmad Kojim, Pak Wayan Mustika, dan Kang Abu Marlu. Ya. Nah, Manda, kita akan bicara malam hari ini ke tema yang sebenarnya Manda itu praktisi mindfulness gitu, tentang mindfulness gitu. Mbak Amanda, kira-kira momen pertama apa yang membuat dirimu itu yakin bahwa mindfulness itu bukan sekadar tren, tapi memang benar-benar sesuatu yang mengubah hidup gitu? Kalau katanya salah satu sesepuh di Ngajiroso itu bilang hadir di momen kini itu adalah segala-galanya gitu. Kalau Manda gimana? Baik, terima kasih. Selamat malam Mas Hendra, Mas Habib, Mas-mas yang di depan saya malam hari ini. Selamat malam juga untuk semua pemirsa Ngajiroso dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya. Menyambung pertanyaan dari Mas Hendra tadi tentang momen apa yang membuat saya itu yakin kalau mindfulness itu adalah jalan hidup yang memang layak untuk dijalani dan dipelajari. Nah, sebenarnya saya mulai belajar tentang transformasi diri atau tentang apa ya, cara untuk lebih mengenal diri atau memperbaiki kehidupan itu dari tahun 2011, awal tahun 2011 itu saya mulai masuk ke ranah-ranah kelas-kelas atau buku-buku self-help atau apa yang sejenisnya ya. Nah dari situ belajar tentang manifestasi, belajar tentang afirmasi, tentang gelombang otak, frekuensi dan sejenisnya. Seiring berjalannya waktu memang secara material itu terwujud ya, maksudnya mau kuliah lagi dapat, mau kendaraan lagi waktu itu, terus bisa jalan-jalan ke luar negeri, terus pokoknya banyak hal lah dari manifestasi itu terwujud. Tapi ternyata di perjalanan waktu, namanya hidup itu kan seperti yang saya selalu sering bilang ke teman-teman ataupun ke Mas Hendra, kalau hidup itu kan penuh dengan kejutan gitu. Dalam hal sisi yang lain, oke, manifestasi itu banyak terjadi ketika belajar tentang manifestasi. Tapi namanya hidup itu kan selalu memberikan kejutan-kejutan yang tidak disangka-sangka. Yang berkaitan dengan relationship misalkan, terutama yang berkaitan dengan masa lalu saya. Atau mungkin
Kalau dalam bahasa terkenalnya Ngaji Roso, teman-teman sudah akrab dengan karma dan segala macam. Nah, ketika karma itu masih menghantui gitu kan, dan ada kejadian-kejadian yang ibarat kata itu menghancurkan ego saya dan rasa yang sangat sangat dalam gitu, mengorek luka yang ternyata itu masih ada di dalam, yang masih sembunyi di dalam, padahal di perjalanan waktu itu saya sudah melakukan rilis emosi dan sejenisnya. Aku rasa saat ini udah akrab ya pemirsa Ngaji Roso dengan yang namanya rilis emosi. Waktu itu sudah melakukan itu berkala di retreat satu ke retreat yang lain gitu. Ternyata waktu perjalanan hidup, luka itu masih nyelip ada di dalam gitu. Nah, disitulah saya akhirnya bertemu dengan praktik meditasi atau mindfulness kalau dalam bahasa ngetrennya sekarang ya. Nah, dari situlah saya semakin menyadari, oh ternyata masih ada luka itu, masih ada ego yang itu dan segala macam yang semakin kita kulik ke dalam tuh semakin tipis. Menurut saya, yang membuat seimbang antara pencapaian material dan juga emosional dan spiritual tuh salah satunya yang paling efektif sekali itu adalah meditasi atau mindfulness. Itu menurut saya. Berdasarkan pengalaman saya belajar dari 2011 sampai aku ketemu meditasi itu tahun 2018-19 lah. Nah dari situlah akhirnya menemukan, oh ini ternyata yang aku cari selama ini, yang memang kalau bener tadi kata Mas Hendra itu segalanya gitu ya, hidup di momen kini saat ini tuh segalanya. Ternyata emang bener disitulah esensinya. Kalau misalkan berbicara tentang manifestasi pun, untuk yang sekarang ya, yang modern sekarang kan juga sudah banyak ya, afirmasi, law of attraction dan segala macam. Untuk menuju ke itu, kita manifestasinya itu lebih cepat atau mungkin lebih powerful, itu nanti ujung-ujungnya tetap harus present moment kok. Membayangkan itu sudah terjadi di momen kini, itu pun kan juga mindfulness dan meditasi. Pada dasarnya itu ujung-ujungnya gitu. Makanya menurut saya, dan saya pun saat ini juga lebih memilih untuk menjadi praktisi meditasi atau mindfulness, karena menurutku itu lebih holistik dalam segala hal kebutuhan manusia pada umumnya begitu. Secara secara implementatif gitu, apa sih tantangan bagi teman-teman yang overthinking gitu ya, untuk berlatih mindfulness, untuk selalu hadir di sini saat ini? Tantangannya apa gitu? Dan bagi teman-teman yang masih kesulitan, ada nggak tips-tipsnya gitu? Misalnya, udah sedikit-sedikit ingat, balik lagi, karena mindfulness hadir di momen kini itu menurutku kan kita pulang gitu. Tadinya main-main ke masa lalu, ke masa depan gitu. Gimana Manda? Sebenarnya sama seperti semua ilmu yang kita pelajari apapun ya. Memang ada beberapa orang tuh yang mempunyai bakat maksudnya bakat spiritual ataupun bakat untuk meditatif itu memang ada. Tapi kalau bakat pun tidak diasah juga percuma. Sama lah kayak teknik memasak atau teknik konten kreator begini, pasti awal-awal akan susah kan gitu. Saya juga waktu awal-awal mencoba ngomong depan kamera juga masih kagok, ya sama aja begitu. Kalau emang mau meditasi atau balik ke momen saat ini, kuncinya pasti juga latihan. Tapi ada memang beberapa orang yang latihannya nggak banyak, dia bisa langsung masuk ke dalam lebih cepat. Itu mungkin juga karena ada bakat, sama kayak orang yang punya bakat nyanyi atau apa, suaranya udah enak dari awal gitu kan ada. Nah caranya gimana? Kalau saya sering kasih tahu ke teman-teman yang biasa ke rumah belajar meditasi bareng, itu dicoba dengan yang paling sederhana. Jadi nggak usah yang langsung duduk setengah jam, itu pasti menyiksa. Nanti kata orang Jawa tuh gringgingan kesemutan, nanti udah nggak mau lagi diulang. Makanya pelan-pelan aja, misalkan 5 menit dulu gitu. Kalau saya lebih menyarankan, selain dicoba pelan-pelan, misalkan dari bangun tidur jangan langsung bangun, misalkan sadar nafas dulu sebentar dengan kalau saya tuh lebih, karena juga belajar tasawuf, jadi lebih ke nafas Allah ya gitu, keluar masuk begitu. Gitu juga bisa. Atau juga bisa dengan passive awareness, maksudnya apapun yang terjadi gitu ya, kayak misalkan kejadian macet lah, kayak saya tadi di sini macet, atau mungkin
kondisi di rumah lagi nggak beres atau lagi ribut atau apa, itu nggak langsung bereaksi. Jadi kita setback dulu, saya sering bilang kita pause dulu, jeda dulu, diem dulu gini, aku ini layak bereaksi terlalu berlebihan nggak ya gitu. Itu juga termasuk meditasi sebenarnya, menurut guru saya itu termasuk, bilangnya itu passive awareness. Jadi melakukan meditasi secara pasif, tidak harus duduk diam posisi asana atau posisi sempurna gitu ya, lotus itu nggak perlu. Jadi dalam sehari-hari asal kita itu bisa memberi jarak antara kejadian dan reaksi, itu juga termasuk praktik meditasi sebenarnya begitu. Jadi dimulai dari hal yang sederhana, dari waktu yang rentannya paling pendek. Nah dari situ nanti ditambah-tambah lagi, namanya kayak kita nge-gym gitu, nanti otot semakin sering latihan kan ototnya semakin terbentuk gitu kan. Kalau nge-gym sama, kalau meditasi juga gitu, sedikit demi sedikit nanti lama-lama batinnya akan terlatih dan pikirannya cepat untuk sadar balik ke momen kini gitu sih, Mas. Jadi waktu dulu gitu ya, kamu sering bilang, kamu nggak mindfulness gitu. Jadi kayak kita itu yang sudah berlatih mindfulness, kita itu kayak jadi tahu siapa-siapa yang nggak mindfulness, iya nggak? Oh ya. Gitu ya? Ya. Nah, terus ketika kemudian dalam situasi yang lagi nggak ideal gitu, misalnya kamu ke-trigger sesuatu gitu, bagaimana mindfulness ini bisa bekerja sehingga kemudian kamu benar-benar tidak reaktif gitu, yang kemudian melakukan sesuatu basisnya itu karena ego atau karena luka batin gitu. Itu gimana pengaruh dari mindfulness gitu, dan mungkin bisa dikasih praktik kecil-kecil lagi gitu, misalnya kalau pas lagi makan, pas lagi di kendaraan. Kadang tuh kalau pas lagi di kendaraan kita nyetir itu kayak zombie, tahu-tahu nyampe aja gitu, nggak sadar kalau kita lihat ini lihat itu gitu. Gimana tuh? Memang kan menurut penelitian juga ya, menurut penelitian tuh kan ternyata antara alam bawah sadar dan alam sadar kita itu kan perbandingannya itu kejauhan. Jadi manusia pada umumnya itu melakukan segala aktivitas itu mostly berdasarkan alam bawah sadarnya. Jadi yang atas kesadaran itu cuma 5% aja. Jadi melakukan segala macam sesuatu dan tindakan itu 90% atau lebih itu atas dasar otomatisasi atau otomatis aja ngelakuinnya. Jadi kayak misalkan tadi Mas Hendra mencontohkan tentang menyetir. Kita kan benar karena sudah ngerti cara nyetir dan kondisi jalan kan cenderung cenderung tidak waspada. Jadi bener tangannya disetir, nanti apalah kakinya, tapi kan pikirannya di mana-mana. Iya, pikirannya ingat mantan. Ya. Ingat cicilan gitu. Enggak lah cicilan. Oh ya udah nggak ada cicilan. Jadi kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan kita itu sadar di situ, itu kita bisa merasakan kayak gini contohnya. Aku tuh ada contoh yang antara dulu sebelum praktik meditasi dan sebelum, ini contoh yang naik mobil ya. Dulu ketika belum praktik meditasi, kalau nyetir kalau nggak ada lagu nggak enak. Itu salah satu contohnya. Jadi harus ada lagu biar enak lah suasananya. Nah ketika memang sudah mempraktikkan mindfulness itu aku ya terutama, jadi antara mau ada lagu nggak ada lagu itu sama aja. Jadi bisa menikmati antara suara luar dan suara ban menyentuh jalan raya segala macam, itu yang suara-suara itu tuh terdengar pun buat aku juga ketenangan tersendiri gitu. Nah salah satunya. Nah apa sih yang membuat praktik ini bisa membuat kita tuh lebih aware dan gak reaktif gini? Salah satunya ketika memang sudah praktek meditasi, terutama meditasi yang intens ya, itu kamu akan diajarin secara nyata dan observatif. Maksudnya observatif tuh kamu bisa mengamati sendiri, misalkan oh ini pikiranku lagi drama misalkan, terus ini tubuhku lagi kesemutan, terus nanti emosiku muncul, aku nggak suka, aku harusnya berada di rumah misalkan nonton atau apa daripada ikut praktik meditasi. Kan nggak enak memang secara fisik ya gitu. Jadi dengan berarti meditasi kita terbiasa mengamati segala elemen atau segala komponen dalam diri. Jadi pikiranku lagi apa, nanti badanku lagi kerasa apa, emosiku yang muncul apa, egoku nanti yang menguasai itu apa. Misalkan contoh, dulu aku kan mengenal meditasi sebelum menikah, jadi sudah cukup ini ya untuk menyiasati itu. Misalkan berpasangan, terus pasangannya
nipu misalkan ya, ketahuan apalah selingkuh misalkan. Kalau dulu sebelum kenal meditasi udah langsung galau banget pengen apalah gitu ya. Entah Pengen dugem. bunuh, Enggak. pengen menyakiti diri sendiri, kalau saya cenderung begitu. Tapi ketika Bayangin Manda dugem pakai jilbab itu seru kali. duduk gemetar. Terus? Nah, ketika dulu sebelum mengenal meditasi, saya nggak bisa membedakan antara oh ini pikiranku, ini emosiku, ini egoku, itu nggak bisa. Oh ini kesadaranku yang harusnya mengamati semua, itu nggak bisa. Nah, ketika sudah mulai mengenal meditasi dan intens di situ, jadi mulai bisa ada jarak gitu. Ketika mengetahui misalkan, oh ditipu sama mantan dulu ya, ternyata dia sama someone else gitu, dia cuma ketawa doang, gitu. Oh, nah pasti kan ada muncul emosi, kesel atau kecewa atau sedih gitu. Oh aku masih sedih toh ternyata, jadi gitu malahan. Jadi kita itu bener-bener kayak ibarat bangunan ya. Ibarat bangunan yang pertama tuh fisik, lantai pertama, yang kedua itu adalah pikiran, yang ketiga itu adalah, lantai tiga itu adalah emosi, lantai keempat itu adalah ego atau nafsu dan sejenisnya, yang kelima tuh baru kesadaran, rooftopnya. Rooftop kan berarti nggak ada atapnya, jadi bisa memayungi semuanya. Jadi ketika ada kejadian apa, misalkan ditipu gitu, oke, secara fisik aku kan tegang nih, ketahuan. Namanya tahu apa ya, lihat chat apa gitu kan otomatis tubuh fisik tegang kan. Kayak misalkan lihat kayak adik Habib mungkin lihat pacarnya with someone else gitu, kurang ajar nih gitu kan. Badan kan saraf-saraf menegang dulu. Habis itu kan nanti pikiran muncul, oh pantas aja ya kemarin nggak bales atau apa kayak gitu loh. Pikiran kan tugasnya ngasih cerita, nambah-nambahin gitu loh. Dia nyari data yang sesuai dengan apa yang kejadian. Oh pantas aja kemarin nggak bales. Pantas aja selama ini sikapnya berubah atau apa. Oh memang track recordnya brengsek gitu loh. Jadi kayak ngasih data terus. Kalau pikiran kan tugasnya memang begitu SOP-nya. Nanti baru muncul perasaan benci atau sedih atau suka atau sakit kayak gitu-gitulah. Nanti egonya muncul. Aku nggak bisa diginiin, aku harus balas. Nah itu ego. Atau kalau nggak gitu langsung berdoa. Nanti nggak ada, nah gitu kan? Itu termasuk reaktif ya? Iyalah, tita nono ya itu Jawa kan, tita nono kondioka ono sing kayak aku, gitu kan. Nah itu ego nanti yang berbicara. Ketika udah belajar meditasi atau praktik mindfulness, kita bisa menarik kesadaran di atas. Jadi oh ini pikiranku lagi gini, lagi nyari data-data ini segala macam, emosinya lagi yang muncul ini, rasanya yang muncul ini, gitu. Terus tubuhku ternyata juga menegang, nah itu bisa memayungi itu semua, akhirnya nggak jadi reaktif lagi. Ibarat kata dulu langsung misuh-misuh misalkan ya, atau langsung nangis banget, bener nggak ngomong tapi langsung meninggalkan atau mungkin mengutuk dia gitu kan, atau mungkin nyari paranormal entah diapain gitu. Yang ini cuma ketawa doang, oh aku masih ada rasa kesel toh gitu. Atau mungkin ketika memang secara kesadaran dan juga spiritualmu sudah bertumbuh, kamu akan menyadari kalau ternyata kamu sudah tidak sakit lagi dibegitukan. Itu bisa kok. Bisa banget. Ketika memang sudah mengambil jarak. Jadi kita tidak terhijack oleh emosi dan pikiran lagi gitu. Memang senormalnya orang, manusia ketika dihianati sakit. Itu kan nanti basicnya balik lagi mungkin nanti kayak ke luka masa kecil, kayak dulu mungkin pernah ditinggalkan atau dulu tidak terlalu diperhatikan oleh orang tuanya. Ketika remaja mungkin pernah juga disakiti, akhirnya kan ketika itu terulang lagi kamu menjadi sangat sakit sekali secara pikiran ataupun secara perasaan dan ego terutama itu pasti tersakiti. Tapi ketika memang sudah belajar untuk mindfulness, untuk sadar penuh terhadap apapun yang terjadi di dalam dirimu dan menyadari kalau semua itu cuma sementara, jadi nggak ada apa ya, ibarat kata itu tidak ada kejadian atau kenyataan yang bisa menyakitimu terlalu dalam, itu nggak ada, karena remote kontrolnya tuh aku sendiri yang pegang, saya sendiri yang pegang. Aku mau marah atau enggak, aku sadar gitu. Tapi bukan berarti orang yang praktek mindfulness itu tidak ada emosi. Maksudnya tidak berarti orang yang sudah belajar kesadaran ataupun meditasi ataupun belajar spiritual itu nir emosi. Nir emosi itu maksudnya nggak bisa marah atau nggak bisa sedih. Nggak apa-apa, menurut saya sih wajar-wajar aja marah, asal tidak marah-marah kan gitu. Sedih boleh, misalkan dikecewakan, seret gitu apa ya,
sepintas aja rasa sedih muncul itu manusiawi, karena manusia memang dikasih perasaan. Kan yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain kan itu, perasaannya lebih intens, ada cinta kasih, ada kerinduan, ada kesedihan yang mendalam, terus juga ada kecemburuan. Itu kan dimensi-dimensi rasa yang dimiliki manusia. Memang manusia pada dasarnya, fitrahnya memang ada itu, jadi tidak dihapus, tapi itu terjadi secara natural dan cepat juga luruhnya gitu. Tidak kamu tidak dipenjara oleh emosi dan pikiranmu sendiri. Menurut saya sih kerennya meditasi begitu ya. Karena mau bagaimanapun, mau sekeren apapun kamu menjalani dan mendapatkan segala apapun dalam hidup kamu menjadi milikmu, pasti suatu hari ada sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Misalkan kayak sekarang dolar naik misalkan ya, tiba-tiba kamu untuk membayar 1 bulan listrik 10 juta mungkin bisa, tapi kalau nggak ada sumber dayanya kan nggak bisa juga gitu kan. Maksudnya gini, apapun yang kamu miliki, semua hal wes ya, tapi ketika ada beberapa hal yang dalam hidup tuh pasti yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan tuh pasti. Nah menurut aku, salah satu teknik atau skill yang memang harus dimiliki itu adalah berada di momen kini. Itu udah paling mantep sih. Itu yang membuat kita tetap di jangkar yang damai, tenang, bahagia apapun yang terjadi gitu. Tapi tanpa kepalsuan ya. Jadi memang benar-benar nyata, memang damai itu dirasakan begitu. Apapun yang terjadi. Kalau merasa damai dan bahagia saat kita mendapat sesuatu tuh kan wis wajar tuh. Bah ini menungso kan dia akan happy ketika apa yang dia dapat terwujud kan gitu. Menurutku yang lebih keren ya secara levelnya, ketika apa yang nggak kamu dapat itu tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, atau mungkin kamu dikecewakan orang pun, kamu tetap bisa sayang, kamu tetap bisa menghargai, kamu tetap bisa damai dalam hatimu. Nah itu menurutku levelnya udah di atas lagi gitu, dibanding kamu pandai banget mendapatkan sesuatu. Menurutku gitu sih. Itu perjalanan sih memang. Ya. Tapi untuk pemula ya, kalau misalnya dikomparasikan antara meditasi yang statis dengan yang meditasi dinamis, mindfulness hadir di setiap momen, present, sama meditasi yang diem kayak gitu, itu tuh lebih powerful yang mana? Itu yang bisa bikin Manda itu nggak melekat, nggak menggenggam perasaan pasangan, gitu ya, mudah melepaskan, gitu, mudah penerimaan tuh yang mana? Gini. Aku menyambung sama kata guruku ya. Manusia itu kan sebenarnya cuma kumpulan dari memori. Memori itu apa sih? Memori itu kan kumpulan dari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu batinkan itu kan. Itu sebenarnya kan esensi karma dari situ. Karma itu adalah apa yang kamu aksikan dalam hidup. Antara aksi dan reaksi itu yang jadi karma. Nah, karma tersimpan di mana? Di memori. Memori tersimpan di mana? Di tubuh fisik. Tubuh fisik itu ya keseluruhan tubuh gitu. Menyambung pertanyaan Mas Hendra, lebih efektif mana? Tentu tidak bisa digeneralisasi. Tapi karena memori itu dan karma tersimpan dalam tubuh fisik, yang mana yang paling susah dikendalikan itu adalah tubuh fisik. Jadi yang lebih efektif untuk pemula itu adalah yang statis. Jadi tetap harus belajar mindfulness yang dengan posisi tertentu. Kenapa? Karena membiasakan tubuh kita ya, untuk menjadi, kan gini, sebenarnya kan semua yang ada di dalam tubuh itu kan itu harusnya menjalankan perintah dari kesadaran, kan harusnya gitu. Servant apa ya? Pembantu sebenarnya, ini kan alat bantu kita gitu kan, tubuh, pikiran, perasaan segala macam itu kan alat bantu manusia atau kesadaran itu yang paling tinggi itu mau disebut jiwa atau apapun itulah. Tapi kan kenyataannya kita manusia itu kan diperbudak oleh tubuh fisik. Contoh, kita pengen bangun jam 3 pagi. Oke, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali bisa. Nanti mungkin seminggu kemudian udah balik lagi nggak bisa lagi. Itu bukti kenyataannya tubuh fisik itu memegang kendali gitu, karena kita selalu selama ini mungkin 30 tahun bangun siang terus. Ketika meniatkan untuk pengen bangun pagi, niat banget nih, ini kesadaran dan pikiran udah pengen banget bangun pagi, atau mungkin mau sholat tahajud kayak mau meditasi tengah malam kayak atau apa. Tapi kenyataannya itu cuma berhasil mungkin seminggu aja. Nanti berikutnya balik lagi ke mode lama.
Nah itu kenapa ya? Karena tubuh fisiknya sudah merajai dulu, sudah menguasai kesadaranmu sendiri, tubuh fisik. Contohnya juga, ketika kamu lapar, itu kan tubuh fisik ya. Kamu mau apa kira-kira yang paling pertama diminta ketika kelaparan, tubuh fisik? Kan pasti makanan toh. Mau kamu dikasih, ada Tuhan jatuh, ada Tuhan hadir di hadapanmu saat ini, yang kamu minta pertama apa? Pasti makan. Iya, karena itulah apa ya? Kelaparnya tubuh fisik tuh begitu. Menguasai, memang dia kayak mengontrol kehidupan manusia, malah yang jadi rajanya itu tubuh fisik. Nah dari situlah makanya dalam agama atau apapun, dalam spiritual apapun, laku apapun, itu pasti ada tirakatnya, which is pasti mendisiplinkan tubuh fisik kan gitu, mulai dari sholat, tahajud atau apa, atau meditasi lah, biar kita bisa duduk tenang dalam posisi tertentu, dalam jangka waktu tertentu kan gitu. Untuk apa sih? Untuk mendisiplinkan tubuh fisik, karena memang tubuh fisik itu tempatnya segala macam memori, baik yang baik dan baik juga yang buruk kan gitu. Jadi biar kamu kembali menjadi raja terhadap dirimu sendiri, maksudnya kesadaran ya. Kesadaranmu tuh kembali menguasai segala macam esensi atau elemen dalam tubuhmu. Bukan lagi dikuasai oleh tubuh fisik. Misalkan lagi tubuh fisik, keinginan apa sih? Biasanya kebutuhan biologis gitu kan. Udah ada pasangan satu misalkan. Tapi kalau dorongan tubuh fisik, kita sudah tahu secara teoritis, secara filosofis, secara nilai-nilai, ya memang harusnya ya sama ini kan gitu toh, ya Mas ya. Tapi kan dorongan biologis tubuh fisik itu kan seolah-olah kadang-kadang di luar nalar kan, di luar menguasai emosi, menguasai pikiran gitu. Ya wis ditabrak kabeh kan gitu kan. Nah itu salah satunya juga. Nah manfaat kita belajar meditasi statis itu untuk itu. Untuk apa? Biar tubuh fisikmu itu apa ya? Punya kedisiplinan tertentu gitu. Kamu tidak disetir lagi oleh kebutuhan biologis yang mana itu kebutuhan dasar sekali sebenarnya. Jadi jawabannya pasti butuh pelatihan yang statis, which is duduk asana. Asana tuh posisi duduk tertentu yang mana itu nanti menstabilkan cakra atau energi, apalah bahasa yang keren-keren itu. Tapi intinya sebenarnya secara sederhana, ini bahasa ibu rumah tangga yang menyiarkan tentang mindfulness tuh begitu. Biar kita kembali menjadi raja atau ratu untuk diri kita sendiri, kesadarannya tidak dikontrol lagi terlalu jauh oleh kebutuhan tubuh fisik yang mana memang dia maunya semaunya sendiri gitu, kayak liar gitu. Iya, ibarat kata kita kan kalau dari sains kan juga apa ya, konon katanya kan dari mamalia ya, hewan sampai sekarang kan kita kan ada genetik misalkan katanya cuma berapa persen, 90% beda sama simpanse. Nah gitu-gitulah, sama kaum primata kan kita cuma beda DNA-nya tuh sedikit sekali. Jadi apa ya, sifat-sifat tapi memang itu kenyataan, sifat-sifat kebinatangan tuh memang ada di kita semua gitu loh. That's why memang harus belajar spiritual, salah satunya adalah meditasi. Biar ada remnya, oh manusia tuh gak mek kuwi tok kan gitu. Saya pernah kok, saya kan punya guru-guru ya, salah satunya guru yang tidak terlihat tapi suka bisik-bisikin gitu. Pernah yang dimarahin banget, kamu harus bisa mengalahkan sifat-sifat kebinatanganmu. Memang iya. Jenenge binatang kan yo kabeh maunya makan, sini nggak cukup kabeh kan gitu. Yeah. Kan gitu kan. Udah punya banyak, ini masih kurang lagi gitu. Sak gen-gen misalkan berhubungan atau apa, nah kayak gitu-gitulah. Gitu. Nah, fungsinya berhubungan apa? Berhubungan apa ya? Berhubungan secara harafiah. Tidak. Nah begitulah ya. Itu lebih untuk kita mendisiplinkan tubuh fisik. Ini aku menyadari sendiri karena saya kan juga pernah merasakan gejolak tuh sebegitunya. Tapi ketika menyentuh ranah mindfulness itu keren banget sih. Itu bisa ada rem gitu ya. Bisa mengerem tanpa harus ditakut-takuti sesuatu. Kalau kamu direm tapi takut dosa atau ke neraka, itu kan bukan dari dalam dirimu sendiri ya, itu kan karena ketakutan gitu, bukan karena kesadaran, kan beda. Menurut saya begitu sih, Mas. Tapi kalau misalnya Mas Heru gitu punya pasangan kayak Mbak Manda tahu kalau Mas Heru ini udah ini pasanganku ini kayaknya brengsek kan, di mana-mana punya simpanan misalnya. Tapi Manda membiarkan dengan penuh kesadaran gitu. Itu kan kayak
nggak punya rasa cinta gitu. Jangan-jangan kamu juga melakukan hal yang sama gitu. Kita di luar kan punya pikiran kayak gitu gitu. Nah, bagaimana Betul, menjelaskan betul. tentang hal ini? Oh gitu ya. Sebenarnya gini ya, bukan membiarkan sih. Kalau konteks gini, saya juga pernah ada ya, saya meditasi ya. Waktu itu Vipassana sama Bante, salah satu guru saya, bilang, ada yang tanya, Bante suami saya selingkuh kayak gini-gini. Bantenya bilang apa, ya selingkuh ya biarin aja tuh kan gitu. Lah mau diapain? Toh itu sudah terjadi juga. Kamu mau protes pun sudah terjadi gitu. Karena balik lagi segala macam, kalau misalkan kamu percaya karma, siapa tahu tuh ada hubungan sama karma, segala macam lah ya. Kalau diurut-urut pun nggak ada gunanya juga untuk menangisi ataupun mengutuk itu terjadi. Siapa tahu itu karma kamu, siapa tahu itu pelajaran untuk kamu dan segala macam. Saya pun pada akhirnya dulu mungkin ketika ikut atau ketika menekuni meditasi awal-awal, kok bisa bilang begitu ya? Pantas aja mungkin karena beliau tidak menikah jadi bisa bilang begitu. Tapi ketika saya praktek sendiri dalam kehidupan nyata, ya memang kesadaran tuh bisa meluas seluas itu gitu loh. Jadi melihat sosok-sosok tingkah manusia yang lucu-lucu itu, yang unik-unik itu, ya biasa aja gitu. Oh ya mungkin memang masih waktunya begitu, mau diapain? Satu lagi ya, saya tuh sangat menghormati, mungkin juga para meditator, mungkin yang lain juga sama. Saya menghormati tentang proses masing-masing pertumbuhan manusia itu kan beda-beda. Kalau memang masih fasenya begitu, ya sudah nggak masalah gitu. Salah satu lagi efek positifnya mengembangkan mindfulness itu adalah cinta kasih itu pasti bertumbuh, gimana ya? Compassion tuh pasti akan mengembang dengan sendirinya. Karena kan kita akhirnya lebih mudah mengenali emosi diri sendiri, meregulasi emosi diri sendiri. Pada akhirnya empati terhadap orang lain tuh kan muncul. Nah begitu juga ketika nanti akan diaplikasikan ketika kita berpasangan. Kayak aku ngomong ke Habib ya, yang harus lebih diutamakan tuh kan kasih sayangnya. Melihat bagaimana orang itu bertumbuh menjadi dirinya sendiri kan gitu kan. Kalau kamu membuat dia bertumbuh atas perintah kamu, menurutku tuh nggak keren sih, menurutku ya. Itu kayak kita membentuk manusia sebagai robot, padahal kan manusia fitrahnya memang dia bertumbuh sesuai dengan otentiknya dia sendiri kan gitu. Sehingga yang muncul tuh kasih sayang, kayak ibu ke anaknya gitu loh pada akhirnya. Jadi maksudnya ibu memang ada, nggak semua yang begitu ya, ibu yang bijaksana maksud aku. Ya sudah anakku yang ini begitu sukanya, yang ini begini sukanya gitu. Nanti ketika memang sudah waktunya berhenti ya mungkin akan berhenti sendiri. Kalau enggak pun tetap akan membuat konflik, dan buat apa gitu. Jadi kalau misalkan tadi Mas Hendra kayak gitu, jangan-jangan nggak ada perasaan cinta. Loh nggak juga, cinta itu malah lebih besar. Kalau cinta sedikit mungkin akan marah-marah, tapi karena cintanya besar, cintaku lebih besar daripada amarahku, paham nggak? Bener marah, tapi lebih besar cintanya daripada amarahnya. Jadi meskipun kamu melakukan kesalahan apa, tetap dirangkul aja karena cintanya lebih besar gitu. Amarahnya ada, tapi kasih sayangnya lebih besar, cintanya lebih besar. Jadi pada akhirnya terkesan kayak tidak kayak tidak mengatur, kayak tidak ada batas. Padahal enggak sih, itu malah bentuk cinta yang luar biasa besar menurutku. Ketika seorang itu membiarkan kamu bertumbuh otentik menjadi diri kamu apa adanya. Menurut saya begitu ya. Jadi cinta yang membebaskan tuh bener-bener ada gitu ya. Bukan membelenggu, bukan menggenggam, itu ternyata Manda praktik banget gitu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa merasakan itu, dan itu membebaskan saya dan juga orang lain ya. Karena nggak enak. Kayaknya sih, mungkin juga untuk cewek-cewek atau ibu-ibu di luar sana ya, kayaknya mau ngatur pasangan itu enak gitu ya. Harus laporan, harus gini gitu. Segala macam. Padahal maling itu kan selalu punya cara lebih ya daripada yang punya rumah gitu kan. Kalau emang dia ada niat, pasti ada jalannya. Entah apa ya, perkembangan teknologi kan ya ada aja. Kayak pemerintah lah. Pemerintah kan meras rakyat dengan pajak, kreatif banget. Kita harus lebih kreatif juga gitu kan. Betul. Nah, orang nakal juga kayak gitu kan. Iya, ada aja caranya. Jadi kalau ada niat, ada aja caranya. Jadi ngapain dipusingkan dengan pikiran-pikiran yang kamu harus gini, harus gitu, segala macam, dia harus capek. Menurut aku tuh kamu menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Jadi memang benar, ini saya juga itu dapat dari guru saya ya, kita nggak pernah butuh
orang lain untuk menyakiti diri sendiri. Kita sudah cukup ahli untuk menyakiti diri dengan pikiran-pikiran kita yang lucu-lucu itu, yang aneh-aneh. Udah tahu mungkin kecenderungan pasangan ini, tambah kita kasih data-data yang tidak-tidak gitu kan. Kamu nggak bisa nge-pause atau nggak bisa menenangkan dirimu sendiri. Yang which is pikiran itu kan harusnya di bawah kendalimu kan gitu. Tapi ketika kamu dikendalikan oleh pikiran dan kecemasan, terutama yang emosi yang menyedih atau sedih atau yang khawatir ya, itu kan berarti kamu diperbudak oleh pikiran dan perasaan kamu sendiri. Harusnya kan dia yang kesadaran kita yang merajai itu semua. Nah itu memang harus dilakukan dengan praktik mindfulness salah satunya. Saya tidak bilang ini satu-satunya jalan, tapi ini salah satu jalan menurutku yang paling efektif dibanding yang lain. Tapi kalau kadang ya, ini kan membedakan antara kita itu benar-benar berlatih hadir, ya. Bagi yang pemula, Manda, pura-pura hadir sama benar-benar hadir tuh gimana bedanya? Kadang kan kita tuh hadir tuh kayak benar-benar difokuskan gitu, dilatih gitu. Jadi nggak kayak benar-benar hadir seutuhnya gitu loh, paham nggak maksudnya? Gimana? Atau memang prosesnya tetap ya harus dilatih kayak gitu? Pura-pura hadir tuh contohnya gimana ya? Mungkin saya pernah mengalami ketika masih awal-awal ya, awal-awal dulu ketika masih belajar tuh kayak serius banget, misalkan makan gitu harus lama banget gitu. Sampai akhirnya yang waiters nganterin tuh sampai dia sungkan sendiri gitu. Ya biasa memang orang kalau masih awal-awal tuh lucu gitu, belajar kayak silat atau mau naik gunung atau apa, ketika masih awal-awal tuh kan kayaknya semua dipelajari gitu ya, diketok-ketok gitu. Tapi kalau semakin canggih, semakin levelnya semakin naik kan semakin tidak terlihat gitu. Untuk membedakan antara itu pura-pura hadir atau hadir beneran, sebenarnya gampang sih ngetesnya. Kamu kasih pertanyaan aja yang berhubungan sama kondisi saat ini gitu. Dia nyambung atau enggak gitu. Tapi memang mindfulness itu bisa menyembuhkan masa lalu, luka-luka di masa lalu kayak gitu, Manda? Iya, luka masa lalu saya juga sembuh gara-gara mindfulness sih, salah satunya ya. Berapa tahun berarti Manda udah praktek konsisten mindfulness kayak gini? Kalau yang praktek yang intens dan yang memang mendalami dari tahun 2019 itu berarti berapa tahun ya? 7 tahun ya, 7 tahun. Kalau misalnya selama 12 jam gitu kira-kira bisa mindfulness berapa jam? Kadang kan tetap pikiran tetap kemana-mana gitu. Gimana tuh Manda? Bisa cerita nggak tentang hal itu? Oh iya, ini aku harus balik lagi. Ada nggak momen kayak gitu sekarang atau gimana? Ada lah. Kayak misalkan saya duduk di sini pun ya, kadang-kadang kan pikiran harusnya kan fokus di sini. Tapi kadang-kadang tuh ngeliat apa? Kok kayak kerajaan ya gitu-gitu kan kadang-kadang muncul toh. Jadi kalau kata guru saya, Said Guru ya, ketika memang kamu bisa, nggak usah lah 12 jam ya. Kamu 3 jam aja bisa mindfulness yang benar-benar full, tidak ada pikiran masuk selain yang kamu fokuskan, itu udah luar biasa sekali, udah membuka banyak cakrawala gitu loh. Tidak usah lama-lama 12 jam. Aku rasa 3 jam atau 1 jam aja fokus, konsentrasi, tanpa ada segala sesuatu pikiran yang liar yang masuk, itu udah luar